Selamat siang, perkenalkan saya Miranda Tanjung dari Binus Business School. Penelitian saya berjudul, apakah menguntungkan untuk menjadi green company di Indonesia? Apakah menguntungkan untuk menjadi hijau di masa pandemi atau krisis? Pertanyaan-pertanyaan ini layak mendapatkan jawaban dari penelitian empiris. Studi selama 2020 hingga 2021 membahas masalah dampak krisis COVID-19 pada kesehatan global, kondisi ekonomi dan sosial, namun baru sedikit yang diketahui tentang dampak pandemi terhadap kinerja keuangan antara perusahaan ESG dan perusahaan non-ESG di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, pemangku kebijakan maupun praktisi. Mengapa? Studi ini mengidentifikasi hubungan antara WACC dan kinerja keuangan perusahaan ESG dan non-ESG. Studi ini membedakan perusahaan ESG dan non-ESG dalam hal teori tentang sustainable finance. Studi ini juga mengeksplorasi bagaimana pandemi dapat mempengaruhi kinerja keuangan korporasi. Kemudian bisakah kita menyimpulkan dengan yakin bahwa perusahaan ESG akan menghasilkan kinerja dan efisiensi bisnis yang unggul? Studi ini hanya mendapatkan bukti empiris bahwa pengelolaan biaya modal di perusahaan ESG berdampak pada peningkatan ROI atau profitabilitas. Sebaliknya, perusahaan yang tidak berperingkat ESG menikmati penilaian pasar yang superior. Bukti ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman, investor, dan pelaku utama lainnya di pasar Indonesia belum sesensitif pelaku pasar dan investor di pasar maju, misalnya di US dan di UK, dalam mengelola dan mengembangkan pasar dan infrastruktur ESG serta risiko-risiko terkait ESG. Studi ini dimulai dengan eksplorasi atas pertanyaan apakah bermanfaat menjadi perusahaan ESG atau green company di masa krisis, di masa pandemi. Penelitian ini diakhiri dengan pernyataan dan kesimpulan bahwa masih cukup dini untuk mendapatkan bukti empiris dan konfirmasi bahwa menjadi perusahaan hijau akan memberikan dampak positif pada struktur modal serta kinerja keuangan setidaknya dalam jangka pendek. Walaupun demikian, studi ini mendapatkan bukti bahwa pasar keuangan berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip ESG akan terus tumbuh di pasar Indonesia. Dan tren ini kemungkinan besar akan terus membawa dampak yang lebih baik pada perusahaan dan pasar domestik dalam waktu dekat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.